Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Luar biasa ketekunan Bapak Ibu semuanya dalam mencari Tuhan. Ada jiwa yang haus dan lapar akan Dia di ruangan Zoom ini. Malam ini malam ketiga novena Roh Kudus dari KPH. Seperti para murid-muridnya di dalam bacaan pertama hari ini dalam Kisah Para Rasul, mereka naik ke ruang atas. Mereka dengan sehati bertekun di dalam doa, memohon Roh Kudus turun. Ini yang kita lakukan setiap malam. Kita mau satukan hati kita, bertekun di dalam doa. Kita mau bersyukur untuk kasih-Nya yang tak terbatas dalam hidup kita, untuk pemeliharaannya atas hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mau siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mau nyanyikan lagu syukur untuk memuji dan memuliakan namanya dengan lagu Tak Terbatas Kasih-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, tak terbatas kasih-Mu kepada kami. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, tak terselami oleh akal dan pikiran kami Tuhan. Kami begitu berharga di hati-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami anak-anak-Mu yang selalu ada di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu. Apapun yang kami alami, persoalan yang Engkau izinkan terjadi, kami percaya dan mau selalu percaya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, karena Engkau Allah yang setia. Mari kita nyatakan sekali lagi, lebih luas dari samudra kasih-Nya kepada kita. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Benar Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Engkau tidak pernah terlelap dalam menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan di dalam pujian kami dengan penuh iman, tak pernah Engkau meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sungguh Tuhan, tak pernah terlambat Engkau menolong kami. Mungkin saat ini kami masih mengalami pergumulan, kami masih mengalami ada persoalan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan iman kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Waktu-Mu selalu tepat. Karena kami percaya Engkau Allah yang paling tahu yang terbaik Tuhan. Jikalau saat ini Engkau belum menjawab doa-doa kami, kami percaya bahwa Engkau masih menanti kami. Kami masih diproses. Engkau masih menanti kami untuk lulus ujian. Ajar kami Tuhan untuk lebih percaya lagi. Kami mau katakan dengan penuh iman sekali lagi di dalam lagu ini. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat
tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang paling tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam perjalanan ini. Karena Engkau Allah yang paling tahu yang terbaik untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang paling tahu. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang kami butuhkan. Engkaulah yang paling kami butuhkan malam hari ini dan selama-lamanya. Kami membutuhkan tangan-Mu yang selalu memegang kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami saat ini. Memenuhi hati anak-anak-Mu malam hari ini. Yang haus dan lapar akan Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamalah ku rindu hadiratmu, sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu malam hari ini. Engkau melayakkan kami Tuhan dengan darah suci putra-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati terus hadirat-Mu. Kami mau terus mendengarkan isi hati-Mu di dalam firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar Engkau jamah kami satu persatu anak-anak-Mu. Engkau jamah kami dengan kuasa firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Menjadi manusia-manusia yang baru. Kami siap Tuhan. Engkau berfirmanlah dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Kau pakai anak-Mu Paulus. Engkau urapi dia dengan sebebas-bebasnya. Sucikan, kuduskan, tahirkan dia Tuhan. Menjadi alat-Mu malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dari Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Malam ketiga menyambut Pentakosta, Roh Kudus memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Kita sama-sama membuka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Suara saya jelas ya? Yang bisa aktifkan kameranya dipersilakan supaya ada interaksi di antara kita. Oke, sudah ketemu?
Kita ke ayat ketiga dulu. Silakan Malin matikan screen-nya. Efesus 1 ayat ketiga. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini dalam waktu 30 menit supaya kita bisa masuk dalam doa. Sudah ketemu? Efesus 1 ayat ketiga. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kalau sudah, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau kumpulkan kami pada malam yang ketiga ini. Kami percaya setiap malam Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ketika kami bertekun sehati mencari Engkau. Pada malam hari ini singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada anak-anak-Mu yang lapar dan haus akan Engkau. Segala penghalang firman-Mu saat ini kami mau perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat ketiga. Tema kita malam hari ini adalah Roh Kudus memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus memberikan banyak sekali tafsiran, pandangan terhadap ajaran Yesus. Dia menulis begitu banyak surat memenuhi Alkitab Perjanjian Baru. Tanpa surat-surat Paulus kita kehilangan banyak hal, tetapi puji Tuhan kita dipelengkapi dengan begitu banyak tulisan Rasul Paulus yang memberikan interpretasi terhadap Injil, ajaran Yesus. Sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, panggilan untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan sudah menjadi panggilan kita jauh sebelum dunia ini dijadikan. Bayangkan, kalau sekarang orang mengatakan hidup kudus bukan lagi zamannya, pertanyaan saya, zaman mana baru berbicara tentang hidup kudus? Bahkan Alkitab mengatakan jauh sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya jauh sebelum kita dibentuk, dunia aja belum dibentuk, apalagi manusia. Manusia sudah dipilih untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Makanya jangan biarkan iblis mengintimidasi, memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa zaman sekarang tidak mungkin lagi hidup kudus. Anda dan saya dipanggil untuk hidup kudus, bahkan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Yesus telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya, pengorbanan Kristus di kayu salib, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu
rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Segala sesuatu terjadi di dalam Kristus. Makanya Yesus disebut sebagai Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan artinya Dia yang diberi kuasa oleh Allah Bapa kita, Bapa Yesus. Di dalam ayat yang kedua disebutkan begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesus disebut Tuhan karena Dia diberi kuasa oleh Allah Bapa di surga maupun di bumi. Ketika di dalam Injil Matius, di dalam bab terakhir dan ayat terakhir, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus diberi kuasa oleh Bapa untuk bertindak sehingga kita memanggil Dia sebagai Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan artinya Dia adalah Tuan dari segala Tuan. Dia adalah Raja dari segala Raja. Makanya kita memanggil Dia sebagai Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja yang diurapi, Mesias Kristus. Ayat ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, Rasul Paulus katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ayat 13. Di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Anda dan saya yang menerima Injil kebenaran dan percaya kepada Yesus dan memberikan diri untuk dibaptis, Anda dan saya dimeteraikan. Kita semua dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita pertama kali ketika kita menerima Yesus, memberi diri dibaptis, maka kita semua dimeteraikan. Apa artinya dimeteraikan? Dimeteraikan artinya kita disegel. Kita ditandai bahwa kita, Anda dan saya adalah milik Kristus. Ada satu kisah dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Sesudah Kain membunuh adiknya Habel, ingat kisah itu? Kain membunuh adiknya Habel.
Kemudian dia diusir oleh Tuhan untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia berkata, kalau begitu nanti saya akan dibunuh oleh barang siapa yang akan berjumpa dengan saya. Kata Tuhan, tidak. Saya akan menandai kamu sehingga kamu tidak dibunuh oleh siapapun juga. Ditandai. Kain yang berdosa itu ditandai. Tentu saja tanda Kain itu tidak seperti tanda yang kita terima. Tanda yang kita terima adalah mengatakan bahwa kita adalah saat ini milik Allah. Kita bukan lagi milik iblis. Jadi segala perbuatan kita harus mencerminkan kita adalah milik Allah karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya akan mengajak kita untuk membuka dari 2 Korintus 1. Kalau yang kesulitan membukanya, saya akan membacakan. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 20. Bunyinya demikian, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita semua telah dimeteraikan. Kita dimeteraikan untuk apa? Tadi pertama, tanda bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Selain tanda kita adalah anak-anak Allah, meterai itu juga adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan bagi Anda dan saya yang sudah ditandai itu untuk menerima apa? Menerima janji-janji Tuhan. Artinya menerima warisan-warisan surgawi, warisan-warisan kehidupan kekal. Begini, kita untuk menerima warisan surgawi, kita harus dibaptis, ditandai dengan Roh Kudus. Sesudah kita ditandai atau dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita sah menjadi anak-anak Allah. Karena kita adalah anak, maka kita juga berhak atas janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu bukan hanya sesudah kita meninggal. Janji-janji itu sudah dimulai pada saat kita ditandai, yaitu sekarang ini, pada saat kita dimeteraikan. Janji-janji itu adalah warisan surgawi. Saya akan mencarikan satu lagi perikop untuk memperkuat tema yang kita bahas pada malam hari ini. Coba kita bersama-sama membuka dari surat Roma. Roma bab 8 ayat 14. Roma bab 8 ayat 14. Saya akan bacakan. Roma bab 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan bersama-sama dengan saya. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang telah memeteraikan kita, yang membuat kita sah menjadi anak-anak Allah, maka sekarang kita layak untuk memanggil Allah sebagai Aba, Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika iblis mengintimidasi Anda dan saya, mengatakan bahwa kita tidak layak, kita bukan anak-anak Allah, bacakan firman ini. Firman Tuhan mengatakan, roh itu, roh siapa? Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan kita, dengan roh kita. Hati kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Hati kita juga merupakan tempat roh kita tinggal. Jadi, hati kita adalah kontak poin antara roh kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh Anda dan saya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab mengatakan kesaksian dua orang adalah benar, sah. Betul? Kesaksian dua orang adalah sah dan benar. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anda dan saya, kita semua adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris kerajaan surga. Kita bukan ahli waris dari kakek kita, nenek kita, orang tua kita untuk mendapatkan sebuah warisan yang fana. Tetapi Anda dan saya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda dan saya adalah sah. Kesaksian dua orang adalah benar. Kesaksian dua pribadi, roh kita dan Roh Kudus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Makanya ketika Anda dan saya, kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, ketika kita berdoa, saya meminta kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus, dengan otoritas sebagai anak-anak Allah, saya memberikan perintah kepada kuasa jahat ini, enyah daripadaku di dalam nama Yesus. Maka itu harus terjadi. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Pada awal mula manusia diciptakan, manusia diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa terhadap alam ciptaan ini. Kita berhak untuk mengklaim janji itu. Termasuk juga kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita berhak mengklaim berkat-berkat yang kita butuhkan, jasmani maupun rohani. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita sungguh adalah anak-anak Allah yang akan menerima apa? Janji-janji itu bersama-sama dengan Kristus. Kita berhak menerima warisan itu bersama dengan saudara sulung kita. Siapa? Yesus Kristus. Dia saudara sulung kita.
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Apa artinya? Kristus melewati salib, penderitaan, menuju kepada kemuliaan. Kita juga harus melewati jalan salib. Jalan salib akan terasa enak dan ringan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Sekarang saya ulangi sekali lagi. Kita manusia dibaptis menerima Roh Kudus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi sah sebagai anak. Seperti kita saya boleh memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk menerima sesuatu. Misalnya untuk menerima sebuah rumah, saya menuliskan sebuah surat kuasa. Surat kuasa itu saya tanda tangan di atas materai. Surat kuasa itu sah, padahal yang tanda tangan adalah saya, seorang manusia. Apalagi ini adalah materai dari Allah. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita sah menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian kita berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah. Kita berhak mendapatkan warisan ilahi. Terakhir, saya mau mengajak kita untuk melihat ada satu kisah perumpamaan dari Lukas 20. Sebagai penutup, Lukas 20, saya akan bacakan saja. Lukas 20 ayat 13 sampai 15. Kisah ini berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lukas 20. Dikisahkan demikian, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, kita ingat kisah itu dikisahkan bahwa si pemilik itu mengirim utusan pertama, hamba pertama. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba itu, memukulnya, dan kemudian menyuruh dia pergi. Lalu si tuan tanah mengutus yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga. Semua itu diperlakukan sama, perlakuan sangat buruk. Sekarang ayat ke-13 bunyinya demikian. Lukas 20 ayat 13. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tuan kebun anggur itu berpikir, saya sudah menyuruh 3 tangan kanan saya pergi, tapi semuanya dipukul. Sekarang saya mau suruh anak saya. Anak saya mungkin mereka akan takut. Ayat 14, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, anak siapa? Anak si pemilik kebun anggur itu. Mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Catat kalimat kata-kata ini. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Ayat 15, lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Apa yang ingin saya katakan dan saya kaitkan dengan tema kita pada malam hari ini? Penggarap-penggarap yang kurang ajar itu mengatakan, ketika melihat anaknya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita.
Bapak Ibu, pada malam hari ini Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya, kamu adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris kerajaan surga. Tetapi iblis akan berkata demikian. Iya, Anda ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Camkan itu di dalam hati kita. Percaya akan firman Tuhan. Tetapi iblis selalu tidak ingin Anda dan saya menerima warisan kita. Dia selalu datang masuk ke dalam setiap lini kehidupan kita, setiap sisi kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mencuri warisan yang sudah diwariskan kepada kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengklaim itu adalah warisan kita. Kita adalah anak-anak Allah, sah, yang berhak untuk menerima warisan dan janji-janji Allah. Sah untuk menerima berkat-berkat Allah, berkat jasmani maupun rohani. Ketika iblis mau datang untuk mencuri warisan kita itu, maka kita harus lawan dia dengan firman Tuhan. Karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Terima kasih. Saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Biarkan firman Tuhan masuk meresap ke dalam hati kita. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Anda dan saya adalah pewaris kerajaan surga. Anda dan saya berhak atas setiap janji-janji Allah. Anda dan saya telah ditandai, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Betapa banyak di antara kita tidak memahami hal ini. Telah sekian lama kita tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kita tidak percaya kita adalah anak Allah. Kita tidak yakin kita memiliki warisan-warisan ilahi yang kekal. Bapa, pada malam hari ini, inilah kami, anak-anak-Mu, yang telah Engkau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, karena jasa Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Ini kami, ya Bapa.
pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing, kembali menyadarkan kita Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau mengklaim janji-janji surgawi, warisan-warisan ilahi. Saat ini Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang telah sekian tahun mencuri warisan ilahi itu, pada malam hari ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Cukup sudah waktumu. Pada malam hari ini kami mau perintahkan segala warisan-warisan ilahi yang menjadi milik kami. Saat ini kami mau perintahkan kepada kuasa kegelapan, lepaskan semua itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua itu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, mungkin ada di antara kita yang masih meragukan bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Percayalah kepada perkataan firman Tuhan. Percayalah. Ketika kita ragu-ragu, maka kita membuka celah bagi iblis untuk masuk merebut semua itu daripada kita. Pandanglah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, mengurapi kami satu persatu. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan, dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama menyembah Dia dalam bahasa roh. Silakan angkat suaramu. Silakan di-unmute bagi yang ingin bersama-sama menyembah Dia. Rasakan kehadirannya. Rasakan kehadirannya di malam yang indah ini. Di malam ketiga kita berkumpul ini. La 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 la.
Yang terdorong buka ucapkan bersenandung di dalam roh, bersenandung di dalam roh. Mendapatkan bahasa yang Tuhan adalah aku yang rindu dan haus dunia untuk berbahasa lidah, karena karuniamu itu kepada anak-anakmu yang meminum sepenuh hati. Rasakan kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Yesus, kekuatanku, batu karangku, Yesus. Angkat suara dia.
Ya Yesus, 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 Yesus. Rasakan setiap Oh, rasakan kuasa Roh Kudus menjamah. ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Kudus mengurapi setiap di antara kita. Roh Kudus mengurapi setiap jiwa lapar dan haus akan Dia. Buka hatimu, buka hatimu. Terimalah urapan Roh Kudus. Buka hatimu, lapar dan haus akan Dia.
kuasanya turun atasmu. Biarkan dia mengurapimu, mengurapi setiap jiwa yang lapar dan haus akan dia. Ini jamalah ya Roh Kudus, jamah setiap jamah setiap anak-anakmu, jamah setiap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Rasakan kedamaian di dalam hatimu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Setiap Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. rasakan dia sungguh hadir. Thank you, Jesus. Dia mengurapi setiap perkara kita. Praise you, Jesus. Kita dipilih Praise you, sebelum Jesus. dunia dijadikan. Thank you, Untuk Jesus. hidup kudus dan takut. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rasakan, Hallelujah. rasakan kehadiran. Thank you, Jesus. Rasakan Thank damai you, dan Jesus. sukacita masuk dalam hatimu. Hembusan angin yang lembut memenuhi tubuhmu, masuk ke dalam sanubarimu. Angin bertiup kemana ia mau. Itulah Roh Kudus. Dia bertiup kemana ia mau. Dia akan masuk ke dalam hati yang terbuka baginya, yang rindu akan dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak ada satu pun yang kami takuti. Apapun pergumulan kami, tidak ada yang terlalu besar bagimu. Tidak ada satu hal pun yang membuat kami takut dan khawatir saat ini. Tidak ada Tuhan. Sebab Engkau jauh lebih besar dibanding apapun juga. Betapa kami rindu, betapa kami rindu akan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami baru menyadari kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Betapa kami rindu untuk pergi segera berjumpa denganmu Tuhan. Pergi dari dunia ini. Tetapi karena tugas dan panggilan kami masih tetap berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, yang merindukan Engkau Tuhan, yang rindu untuk segera berjumpa denganmu. Tetapi karena kami masih memiliki tugas dan panggilan kami masih tetap berada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di malam ketiga ini. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah pewaris kerajaan surga. Amin.
Kami semua telah ditandai, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus berkat jasa Yesus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berfoto bersama. Silakan.